Takdir dan iradah Allah, saya di sini hari ini dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian hadir di sini dalam rangka kita laksanakan sedikit tausiah dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya bermanfaat dan penting. Pertama, penting untuk saya sendiri dan juga kepada kita semuanya. Yang saya ingin sampaikan bukanlah pemikiran pribadi saya, hanya pesan-pesan dari agama kita, pesan-pesan dari Rasulullah, yang pesan itu adalah risalah yang diemban oleh Rasulullah, yang diwahyukan lewat Jibril, yang berasal dari sang pencipta Khaliqul Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita sama-sama maklum dan meyakini bahwa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk membentuk kepribadian manusia, membangun akhlak dan kepribadian manusia supaya menjadi manusia yang baik. Di saat dia menjadi manusia yang baik, perjalanan hidupnya berubah menjadi perjalanan ke surga, bukan perjalanan ke neraka. Kalau manusia cerdas tanpa Rasulullah, boleh jadi banyak manusia yang cerdas. Tetapi kecerdasan manusia tidak akan bisa membahagiakan manusia dan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain, baik dunia dan akhirat. Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa misi untuk bagaimana supaya manusia-manusia dalam segala kelompok, siapapun dia, apapun statusnya, menjadi manusia baik. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena manusia baru bahagia dan membahagiakan di saat sempurna akhlak. Orang menyangka kita akan bahagia kalau kaya, tanpa akhlak tidak akan bahagia. Kalau begini saya akan senang, kalau begitu saya akan bahagia, akan sukses. Tanpa akhlak pasti manusia akan gagal. Dalam pengalaman hidup kita tahu, kalau saya mau tanya sama para ibu-ibu, Anda ini yang belum punya suami, ingin punya suami yang kaya tidak baik, atau baik tidak kaya, atau kaya dan baik? Pasti kaya dan baik, tapi susah. Ada yang baik tidak kaya, ada yang kaya tidak baik. Pilih yang mana? Pasti kalau yang belum pengalaman sulit menjawab. Tanyalah pada mereka-mereka yang kita lihat kaya tapi hidupnya menderita karena pasangannya jahat. Ya kan? Hidup dalam AC tapi katanya panas. Panas ini katanya, panas, rupanya dadanya yang panas, hatinya panas. Artinya, tidak ada arti semuanya tanpa ada kebaikan dan perbaikan.
Dunia ini hancur akibat manusia-manusia cerdas. Hancur hutan gundul itu karena binatang orangutan atau manusia yang seperti orangutan. Pasti orang cerdas lah, bukan orang-orang bodoh yang cuma pakai apa itu, pakai sinso, pakai kampak. Bukan tangan-tangan orang bodoh, tapi hasil tanda tangan orang cerdas. Hancur peradaban, luluh lantap negeri-negeri semuanya lewat senjata-senjata yang diciptakan oleh orang cerdas, dipakai oleh orang yang tidak baik untuk menghancurkan yang lain. Maka inti dari perjuangan Rasulullah adalah memperbaiki akhlak manusia dalam semua aspek. Di mana mulai akhlak? Pertama dimulai memperbaiki akhlak, yaitu dari hati, yang mempengaruhi pola pikir, yang kemudian berpengaruh kepada perbaikan sikap dan perilaku. Ilmu-ilmu inilah yang diwarisi oleh Rasulullah kepada umat, kepada para ulama, supaya tersampaikan, supaya ada perbaikan. Untuk apa perbaikan itu? Supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mampu menghadapi segala persoalan dunia dan bisa menghadapi dan menyelesaikan persoalan dunia, dan setelah dunia juga terselesaikan persoalannya, mulai dari kuburan menjadi kebun syurga, bukan lubang neraka. Inilah inti dari perjuangan Rasulullah. Maka oleh karena itu kita melihat sendiri bagaimana Rasulullah diciptakan, direncanakan oleh Allah menjadi manusia untuk memperbaiki manusia yang lain. Pertama, Rasulullah dididik menjadi manusia yang pahit hidupnya semenjak dari kecil. Dari kecil telah diuji dengan kepahitan hidup, sehingga dipersiapkan menjadi manusia yang tangguh. Saat Rasulullah lahir, tidak punya seorang lelaki yang dipanggil sebagai bapak. Aminah melahirkan Rasulullah, Abdullah sudah duluan tiada. Kalau anak-anak yang lain tahu memanggil bapak, ada lelaki sebagai bapaknya, tapi Rasulullah tidak punya bapak. Yang cuma yang dipanggil adalah ibu. Kalau anak punya bapak dan ibu, sekali panggil ibu, sekali panggil bapak. Rasulullah tidak pernah bisa memanggil bapak, karena bapak sudah duluan tidak ada. Itulah Rasul kita. Itulah Nabi kita yang kita menjadi umatnya. Umur 6 tahun. Kalau sekarang bisa diukur kelas 1 SD. Ibu Aminah juga meninggal. Wafat setelah umur 7 tahun. Tidak ada lagi kata panggilan ibu. Ibu tidak ada, karena ibu sudah tidak ada. Umur 6 tahun, hampa, tanpa ibu dan ayah. Seorang anak kecil
dibesarkan oleh paman, yaitu Abu Talib. Kemudian saat jadi dewasa, jadi pemuda, jadi suami dan istri pertama itu Khadijah, seorang saudagar konglomerat, jadi istri Rasulullah. Rasulullah hari-harinya sibuk hanya menyendiri di Gua Hira dengan dukungan akomodasi dari Khadijah. Dukungan dari istri yang luar biasa menjadi sebab bagi kesuksesan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang lelaki sangat sulit sukses di dalam membawa misi dalam hidupnya tanpa dukungan seorang istri. Lepahe mawa pikiran menyoi rumah kacau. Karena urang menyo kacau rumahnya lagi nyo lagi dengan ia. Dengan ngombohitik dengan ia. Urang dengan bohitik dia tulak dengan ia. Nyo dengan ia nya dengan tulak. Rumah kacau. Tapi Khadijah adalah pendukung misi Rasulullah. Hartanya dikorbankan, malah sering terpisah dengan Rasulullah, tidak dipermasalahkan oleh Khadijah. Maka di saat Aisyah terlalu cemburu, dia nali Khadijah kawin Aisyah. Jadi istri Aisyah itu Ummul Mukminin. Kadang-kadang Aisyah cemburu karena Rasulullah terlalu muji-muji Khadijah. Apa jawab Rasulullah? Kamu jangan cemburu pada Khadijah. Itu wanita yang menerima saya saat orang lain tidak terima. Dia yang selalu memuja-muji saya saat orang lain menghina. Dan dia orang yang pertama beriman saat wanita-wanita lain tidak mau beriman. Khadijah hidup di dalam serangan-serangan kaum jahiliyah dengan segala kepahitan, tidak pernah minta pisah dari Rasulullah. Misi utama dari semua perjuangan yang nyawa di ujung rambut itu hanya untuk memperbaiki manusia. Siapa yang berhasil terperbaiki sesuai dengan konsep yang dibawakan oleh Islam, maka mereka akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka Islam hadir untuk rahmatan, untuk kepentingan hamba, bukan kepentingan Allah. Orang yang mau menjadikan agama sebagai kehidupan akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, bukan untuk menyelamatkan orang lain, selamat diri sendiri. Maka hal yang terlihat sekarang di mana umat Islam tidak dijangkau oleh Islam dalam hal perbaikan. Kita hidup dalam sebuah generasi di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam dalam memperbaiki dirinya dan orang lainnya dan akhirat. Inilah kondisi sekarang. Islam memperbaiki semuanya, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah membagi 4 kelompok manusia yang menjadi sasaran perbaikan. Artinya 1 kelompok yang memperbaiki, 3 kelompok yang terperbaiki. Kalau 4 kelompok manusia ini berhasil diperbaiki, maka dunia ini akan baik, dunia ini akan kuat, dan dunia ini menjadi mazra'ah lil akhirah,
jadi lahan investasi untuk akhirat, itu menuju syurga. Karena dalam setiap kelompok manusia ada 4 manusia paling kurang, 4 kelompok secara umum. Pertama, kelompok manusia yang cerdas, punya kecerdasan otak, yaitu memiliki ilmu. Yang kedua, ada kelompok manusia yang kuat, yang menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi tokoh-tokoh di dalam kelompoknya. Ada kelompok manusia yang punya harta, yaitu dikatakan dengan orang kaya. Ada kelompok yang lain lagi, yaitu orang miskin, orang lemah. Islam, semua kelompok ini mampu diperbaiki. Orang yang memang dilahirkan untuk manusia bodoh sulit dicerdaskan. Jangan coba-coba cerdaskan, memang diciptakan untuk bodoh. Hai pohon tika kangun di bongkol. Ada ijai kulal hetot nyobit tapi ikhlas si hai ji. Ada duit dapur no hidup juga ji. Memang sih diciptakan untuk bodoh. Tetapi orang bodoh itu masih bisa diperbaiki jadi orang bodoh yang baik. Karena berbahaya kalau sudah bodoh tidak baik, tapi tidak berbahaya bodoh tapi baik. Orang kaya, ada orang kaya baik, ada orang kaya tidak baik. Kaya yang tidak baik akan jadi penjajah, akan jadi rentenir, penghisap darah orang lain. Tapi kalau jadi orang kaya yang baik akan bermanfaat pada yang lain. Itu tugas agama, perbaiki yang kaya itu. Ada kelompok pemimpin. Ini makhluk yang paling berbahaya kalau tidak baik. Jadi penguasa, jadi pemimpin. Kalau gagal diperbaiki, mereka akan zalim. Rakyat akan jadi mangsanya, jadi sasaran korban mengatasnamakan rakyat karena tidak baik. Dengan apa diperbaiki semuanya? Dengan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah yang ada para ulama, yaitu dibagi oleh ulama dalam 3 ilmu. Pertama berkaitan dengan akidah, keimanan, tauhid. Yang kedua berkaitan dengan akhlak dan kepribadian, dinamakan tasawuf. Yang ketiga berkaitan dengan ibadah dan semua aspek aturan kehidupan, rumah tangga, muamalah, ekonomi, dan kaitan dengan publik yang ada dalam ilmu fikih. Ini sebagai alat utama ilmu harus tersampaikan ke semua lini. Maka persoalan sekarang, mungkin semua kita tahu di lingkungan kita masing-masing, ilmu-ilmu dasar Islam yang berkaitan dengan akhlak, akidah, dan ibadah, dan semua aspek kehidupan yang lain, apakah tersampaikan secara memadai untuk umat Islam semuanya? Saya tidak tahu berapa persen di sini yang gagal ilmu fardhu ain. Tapi nggak ada data dan survei. Pak FPI ada data. Ada ilmu tidak tersampaikan pada fardhu ain. Hana malim murun tentang tauhid hana bahaya, tapi hanaglah tauhid fardhu ain berbahaya. Berbahaya sekali. Tidak beriman di akhirat. Belum dikatakan beriman karena akidahnya masih bermasalah. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah,
yang menjadi sumber perbaikan, antara lain salat misalnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Bagaimana salat tanpa tahu tentang salat yang sebenarnya? Tidak punya ilmu yang memadai. Juga yang berkaitan dengan munakahat, ilmu rumah tangga. Apakah semuanya yang masuk dalam kehidupan rumah tangga tahu ilmu Islam tentang rumah tangga? Apa Anda diajarkan? Ada sebelum masuk rumah tangga harus sukses kursus dulu ilmu rumah tangga. Tidak ada. Tapi ini sudah punya duit, bisa mencari nafkah dan bisa punya anak, dikawinkan. Oh, idara tidak punya dapat kawinnya karena kawin juga. Ujungnya salah-salah, dia menderita karena dapat suami yang salah, atau laki menderita karena dapat istri yang salah, tidak tahu apa itu rumah tangga. Dia menuntut yang bukan haknya dan meninggalkan kewajibannya. Wate tak pumat, ate tak berdebat. Ini kamu tengku, biasa berdebat. Urung pakai, saya kawinnya. Nah urusan mendeku kawin juga roh. Asal ke masalah kau tidak orang mendeku. Padahal tanya tengku dan tunggu kerot. Hai kat tanya ni. Tak berdebat masalah. Katanya yang balako salah promote, yang promote salah atau yang salah orang lain. Betul. Tidak tahu di mana salahnya, karena nggak tahu aturan antara benar dan salah. Karena ilmu jihana. Kalau bicara menurut agama begini, karena tidak sesuai dengan nafsunya, malah dia menghina agama. Jangan bawa-bawa agama ke saya. Karena ingin memenangkan diri, dia lawan aturan agama. Dia kadang-kadang tutur katanya bisa keluar dari Islam, dia tidak tahu. Ini yang menjadi masalah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Qiwamud dunya bi arba'ati." Dunia ini menjadi baik. Maknanya dunia bahagia dan bisa membahagiakan akhirat setelah dunia dengan 4 perkara. Bi ilmil ulama. Ilmunya para ulama, ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Supaya ilmu itu tersampaikan ke semua lini, langkah yang pertama untuk perbaikan, untuk menjadi baik. Yang kedua, adlil umara. Umara itu tidak zalim, adil. Kapan mereka adil? Kalau mereka tidak sukses diperbaiki lewat agama. Maka perlu ilmu ini, ilmu yang memperbaiki akhlak mereka, ilmu yang memperbaiki akidah mereka, ilmu yang memperbaiki semua aspek yang mereka jalani. Harus tersampaikan. Gagal perbaikan, maka akan lahirlah manusia-manusia pemimpin yang jahil, yang zalim, karena mereka tidak dijangkau oleh dakwah Islam dalam perbaikan. Ini yang kedua. Maka apalagi uronyo di zaman demokrasi, siapa yang dipilih akan jadi pemimpin, terserah siapa dia. Kalau yang dipilih makhluk-makhluk zalim, maka lahirlah pemimpin zalim. Kalau yang dipilih makhluk-makhluk bodoh, maka lahirlah pemimpin yang bodoh. Kalau yang terpilih yang baik dan cerdas, maka lahirlah pemimpin yang baik dan cerdas. Hal yang tersulit di zaman demokrasi ini, di saat pemilih tidak layak untuk memilih, tidak tahu cara memilih, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak layak.
Ini sebuah dosa demokrasi. Maka bahaya tu lenya, le pilih kat tilal. Le pilih ke buka betul lo. Mau orang aku pun pilih, hai kan ai cái vô ban nữa. Nhưng thầy tìm vô đi. Cả sự uống cái lo. Ini menjadi masalah. Tetapi kalau dakwah itu sukses, manusia mampu diperbaiki semuanya, pasti siapapun yang terpilih akan terpilih manusia yang baik. Tetapi orangnya manusia yang baiknya menjadi makhluk langka. Makhluk langka dan aneh. Puh pada rempah kadang. Kemudian yang ketiga, bisa kuatil agnia, murahnya sahwah, pemurah para orang kaya. Dunia ini akan bagus kalau orang kaya itu pemurah. Sahwah na standar roy. Makna sahwah adalah mempergunakan harta, kekuatan harta pada yang bermanfaat. Bukan asal keluar. Sahwah lawan dari kikir. Sahwah bukan tabzir. Sahwah juga bukan kikir. Mengeluarkan harta pada yang tidak bermanfaat itu dinamakan dengan tabzir. Salah. Tidak mau keluarkan pada hal yang penting dan bermanfaat dinamakan kikir, juga salah. Yang benar adalah sahwah. Artinya kekayaan yang ada pada tangan orang-orang yang punya harta selalu dipergunakan tepat sasaran pada hal yang benar-benar bermanfaat. Itu negeri akan baik, itu dunia akan baik. Lepek, buang-buang tidak tepat sasaran, tidak pada hal yang penting, itu tidak akan baik. Maka sahwah ini dididik dalam agama. Lah agama create hanggebi, mubazir pe hanggebi. Kapan mau keluarkan harta? Kalau benar-benar bermanfaat. Itu sahwah. Yang keempat, doa il fuqara. Orang miskin, doanya para orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang mustajabah doanya. Apa yang didoakan oleh orang miskin itu cepat diterima, tapi miskin yang baik, bukan miskin yang jahat. Yang udah kasihan yang berdoa bakal terima. Yang sulit yang berdoa berkaya rawa. Memang sudah diciptakan untuk miskin. Tapi kalau dia doakan orang lain supaya kaya, cepat kaya. Tapi kalau dia doakan untuk kaya dirinya, memang sudah diciptakan untuk miskin. Ambil bagaimana? Aku dah berdoa berkaya, baru ngasih. Aku minta sedekah. Saya berdoa bagaimana mudah rezeki. Aku dah berdoa bagaimana dia berdoa gerong macam mana? Payah lekeh magok. Dia dah berdoa gerong, aku terima oleh Allah. Aku ngasih. Akhirnya orang patah, orang nguruk tu. Yang guru kok jarangnya. Yang baik ke yang patah roh, akhirnya hidup nguruk. Ni orang kasihnya memang kagak bersiap dari Allah untuk kasih. Tetapi enggak apa-apa miskin. Orang miskin itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau berhasil kita perbaiki orang kaya. Orang kaya lah ini yang membantu orang miskin. Kenapa pun? Kelihatan tiap temanya kecidra pun kot. Gimana dayu kepekaya ya? Akidah ya roh piana. Apakah you kerja di minta kaya? Tidak mungkin, tidak apa-apa. Kalau yang kaya itu baik. Maka ini hebat Islam dulu. Nanggro-nanggro yang buhuni liun Islam, yang mengamalkan Islam di dalam kehidupan, semuanya terlindungi. Kenapa? Semua terperbaiki.
Tapi kalau miskin, orang miskin tidak bisa diperbaiki, mereka akan jadi penjahat, perampok, pengganggu orang kaya. Orang kaya yang tidak bisa diperbaiki, mereka akan jadi kapitalis, penghisap darah orang miskin. Tapi kalau mampu diperbaiki, saling bermanfaat. Maka itulah maksud dari hadis Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain, bukan mengambil manfaat untuk dirinya. Itulah Islam. Bukan manusia-manusia egois. Dimanapun dia hadir, selalu menguntungkan yang lain. Tidak punya harta, perilakunya menyenangkan. Sehingga Rasulullah, kalau kamu tidak punya harta, tidak sedekah, sekurang-kurangnya senyum sedekah juga. Senyum-senyum. Sedekah harta pengkan, puhana, yang nasi, 3 orang. Ya, haba mangat, mungkin kita haba mangat. Setiap bertemu dengan yang lain membuat orang lain bahagia. Ya. Itulah manusia yang baik. Sehingga sedekah itu tidak mesti punya harta. Imatatul azab, menyelamatkan orang lain dari tersakiti. Ada duri dipindai, tidak mengucapkan kata-kata yang menusuk perasaan orang lain. Membahagiakan seorang perempuan jadi istri, sikap dan perilakunya membuat suami bahagia. Yang laki-laki jadi suami, sikap dan perilakunya membuat istri bahagia. Sehingga kita melihat Islam, bagaimana Islam mengajarkan tentang etika komunikasi dan berbicara, di mana aktivitas setiap manusia dalam kesehariannya pasti 70% dari semua aktivitas itu komunikasi. Tahu itu aturan moral dalam Islam, etika berbicara, yang berbicara adabul lisan. 20 etika berbicara. Yang uronyo ilmu, ilmu pun informatika, komunikasi dan informasi. Tapi tidak ada tadi mututu dia udah sakit udah lain du. Ahli informasi jadi istri tapi tutur katanya menyakiti suami. Ahli informasi jadi suami, tutur katanya menyakiti istri. Kenapa? Dia cari ilmu untuk mencerdaskan komunikasi tapi tidak mampu memperbaikinya. 20 buah etika. Nyata tetajeng etika berbicara 20 itu menjadi fatuin karena semuanya kita ngomong bicara. Apa semua tahu umat Islam sekarang? Ini ilmu Islam yang dipegang oleh Rasulullah dalam hadis-hadis, yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, tentang etika berbicara. Ya, bagaimana moral dan akhlak dalam berbicara. Mulai daripada berbicara yang tidak penting, kritikan, provokasi, semuanya sudah ada dalam Islam. Jidal, mira, khusumah dan sebagainya, itu sudah ada dalam Islam. Undang-undang ITE yang baru sahabat dalam Islam kawai karena kita melihat bagaimana komunikasi orang-orang cerdas, tokoh-tokoh. Tapi kalau kita tahu etika berbicara, tahu dia itu tidak punya moral dalam berbicara. Malamnya kan dia apa buat adanya. Malamnya hanya sekedar paling petepa hanya depa.
Hai bahasa saboh rupanya tiga kalau buat menonton habis ditinggal ya si malam pun malam ada mungkin paling kurang kita duduk-duduk seperti ini kita sudah tahu ada yang belum kita tahu itu sudah cerdas. Yang paling bodoh sudah tidak tahu tidak tahu ya nampung ini masalah. Tapi kalau sudah tahu tidak tahu pasti ya, insya Allah akan tahu karena sudah tahu bertanya apa yang dia tidak tahu. Tapi orang yang tidak tahu tidak akan pernah bertanya karena memang tidak tahu mau tahu tanya apa. Biasanya orang bertanya karena sesuatu yang dia belum tahu. Tapi sesuatu yang dia tidak tahu tidak akan bertanya. Ini contoh sabar. Lu kiloinyo kalau lu dakwah kalau pegang tentang etika bicara ayo. Sabar meno enggak kamu pendakwah yo. Mendakwah ke kau padahal kamu tidak salah ada berapa. Ada tak kau salah dalam etika berbicara. Pulau hijau minyak ke tempat lain kamu. Cacah kau berjuk bila je. Tentu yang nak ya jam memang berdua sepetan. Kalau dah fikir-fikir. Ni mendum nasu nak berapa. Pulau muronyo alat komunikasi teknologi karena HP karena media luar biasa mendesak sekali untuk kita ajarkan dan kita dakwahkan etika komunikasi. Kalau tidak masuk neraka gara-gara itu. Karena Rasulullah menasihatkan Mu'adz bin Jabal di saat dikirim menjadi gubernur di Yaman saat itu. Saat Mu'adz bin Jabal mau berangkat untuk jadi pejabat gubernur Yaman, Mu'adz bin Jabal memohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, sini wasiatkan aku. Apa dia Rasulullah? Lisana, lidahmu. Mau berangkat jadi pemimpin disuruh jaga lidah. Artinya hal yang terpenting adalah lidah. Apalagi jadi pemimpin kan bukan pekerja di sawah, pasti kerjanya perintah komunikasi, maka lidah itu paling penting. Sampai Mu'adz bin Jabal mengulangi minta wasiat, saya mau kerja jadi gubernur di sana, kok suruh jaga lidah? Sini ya Rasulullah, wasiatkan lidahmu, lisanak. Saat yang ketiga kali Rasulullah menyambung, aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Banyak penghuni neraka hasil dosa lidahnya. Banyak dosa. Banyak jenis dosa lidah komunikasi. Komunikasi itu baik dengan lisan, tulisan dan sebagainya. Sehingga Rasulullah mengatakan, nanti persentase penghuni neraka banyak hasil dosa komunikasi lidah. Maka perlu belajar. Maka ilmu pegahabanya kena dong pegahaba saja bahasa Inggris. Ya kaya kan. Saya kira dia saja, dia harap, dia lumpuh, dia kenyang. Ilmu pegahaba, ilmu perbaikan tata kelola lidah dan komunikasi yang baik yang dalam kategori akhlak. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan, la tumari akhaka wa la tumazihuhu wala ta'ikhu mu'idan fatuhlifuhu. Ini antara lain hadis,
yang berkaitan dengan komunikasi. Itu antara lain yang bagian kecil. La tumari akhaka, jangan kamu mengkritik saudaramu. Wala tumazihuhu, jangan kamu candain dia. Wala ta'idhu mu'idan fatukhlifuhu, jangan kamu berjanji dengan saudaramu kemudian kamu tidak tepati. Artinya di situ ada larangan tentang kritikan, ada larangan tentang canda, ada larangan tentang berjanji yang tidak ditepati. Sementara ada hadis Rasulullah juga bercanda. Akhirnya kita harus tahu mana kritik yang tidak boleh, mana canda yang tidak boleh, mana canda yang boleh, mana kritik yang boleh, mana janji yang boleh, mana yang janji yang tidak boleh. Itu harus ada ilmu, sehingga jangan berdosa hanya dengan gerakan lidah atau komunikasi. Lidah yang memang anak dulu, tetapi ngelidahnya anjir ketemu surga. Bisa masuk surga gara-gara lidah. Ngomong yang baik-baik, menyenangkan orang lain, ikhlas karena Allah, sudah jadi pahala. Idkhal surur. Ngomong yang sakit-sakit, menyakiti orang lain, sudah jadi dosa. Dan modal yang paling gampang kubur dosa dan kubur pahala yang ke lidah. Karena su wana pe hablo, igo wana pe sewa. Ana be pulsa ini. Tapi pakai pulsa. Pulang tanya yang kuat-kuat berapa? Hai tak iya. Hai iya. Sehingga sirah ulama sufi Daud Ta'i dan murid daripada Abu Hanifah. Daud Ta'i bak jaga lidah dia. Jaga lidah. Getegur dia Abu Hanifah, dia bak jaga lidah menyendiri tu ya. Pokoknya kekeh hubungan isolasi diri, sering menyendiri. Pada orang Abu Hanifah tanya pada Daud Ta'i, hai Daud Ta'i, kenapa kamu selalu menyendiri? Kenapa nggak hadir majelis taklim, majelis ilmu? Kenapa kamu tidak nampak di majelis ilmu saya? Apa kata Daud Ta'i? Saya tidak sanggup tahan tidak berbicara yang kadang-kadang bisa menyombongkan diri dan kadang-kadang menyakiti orang lain. Ketimbang saya terjebak dalam berbicara yang berdosa, lebih baik saya menyendiri. Apa kata Abu Hanifah? Kamu datang saja, dengar dan diam. Jangan ngomong-ngomong. Datang, duduk, dengar ilmu, diam. Jangan ngomong-ngomong. Akhirnya dia datang. Waktu datang, akhirnya apa komentar Daud Ta'i? Hal yang paling berat, saya diam. Kenapa? Daud Ta'i itu punya ilmu, punya kecerdasan, bisa mendengar orang yang salah ngomong, nggak tahan. Ada yang salah ngomong, nggak tahan, nggak dikritik. Ada orang yang nampak bodoh, nggak tahan, mau kasih tahu, ajarin. Kalau ada yang mengatakan yang salah, maunya jangan orang lain yang membenarkan. Keinginan diri sendiri yang membenarkan itu, memperbaikinya. Ada kata-kata, ucapan di saat itu ingin menyombongkan diri, sudah berdosa.
memang memperbaiki diri, memperbaiki orang lain, tetapi ada dosa di situ, kita bisa sombong. Tanya tak bergahabar ke kau, rencana tapi lebih ke kau, padahal kan tak nak pelumah cara ngerau tempat kau. Tak dosa. Itu betul bumbung roh, katuri rau kau, mereka fikir rau kau bangai. Mana carang kabeh kan, saya fikir lu carang kabeh deh. Iya wajan bangai juga ni. Dakwah memperbaiki orang lain. Yang penting sudah kita katakan orang lain itu tidak baik. Yang penting orang lain menganggap kita baik. Orang lain itu tidak baik apa-apa. Maka acara-acara yang lagi sebagai acara lagi gimana cara berkelama? Beres. Kok gak bawa? Mai roh ni kiba, kira aku. Kira aku. Hebat berdakwah hebat, hayu berhabat, hayu. Mai roh, kiba ubah habah semayang, mai roh, kira biasa aja anak semayang. Ya kita aja. Mampu faedah mah. Maka berhasil sebuah acara bukan sampai di mana meriahnya sebuah acara, sampai di mana hidup sebuah acara, tapi sampai di mana baiknya peserta acara setelah itu. Ni boleh tak pegah baik kita berbicara, roh mandum bedah dia. Bangkit, ingin buat majlis taklim, hanya ingin mengkaji tentang etika komunikasi dalam Islam. Bagaimana komunikasi itu berpahala dan jangan berdosa. Kapan saatnya kita diam? Kapan saatnya kita berbicara? Kalau memang tidak tahu etika berbicara, ada hal cara yang paling gampang untuk tidak berdosa, untuk menyelamatkan diri. Ikuti arahan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak katakan yang baik atau diam. Kalau tidak tahu yang baik, langkah yang paling tepat diam. Itu kalau diam nggak butuh ilmu banyak-banyak. Ia menyemedang. Diam aja. Kalau mau yang baik-baik, kalau mau berzikir, ucapkan la ilaha illallah, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Mau berzikir, berzikir. Mau katakan yang baik-baik untuk orang, untuk menyenangkan orang lain, silakan. Kalau tidak tahu apa ini baik atau tidak baik, ya diam aja. Selesai. Tidak tahu etika berbicara, ya belajar diam. Karena hal yang paling sulit adalah diam. Orang sanggup tidak makan satu hari, sanggup tidak minum satu hari semalam, tapi tidak sanggup tidak ngomong. Pulau kayak klik-klik di kayak penggahabahnya, hana terjawab yang penggahabahnya, nanti ngerti tak? Pulau tak dengar tijai kengkal. Ya nyo hana tak bedah tak tu meja ke hana dengar tak? Sulit sekali dia, berbahaya sekali. Cirilah kau rumah hancur, rumah tangga utuh cedera, dengan para ngentutuh. Anak aku kagak tak ai ketika kaputuh anak bang tutuh kayak berapa ya? Kau sakit tiku kengkeng. Udah hamil. Ada kata-kata. Itu kan baru bicara moral tentang komunikasi yang dalam Islam. Lain lagi dengan hal-hal yang lain yang berkaitan bagaimana memperbaikinya. Kadang-kadang waktu kita pegahaba, hanata saja tanyoka terjadi provokasi atau kekenamimah, terjadi permusuhan tanpa sengaja. Orang kuat pegahaba, bagi pegahaba ganyan gop dengan got-got kayak mau pakai. Sehingga dipegah dina bahaya orang yang mututu yang hanya cara tukang adu domba.
Nanti raudung yang peti bahwa manusia paling jahat adalah manusia yang tukang bawa-bawa ngomong, bawa-bawa berita, yang mengadu domba orang lain. Tinggal pegang Imam Ghazali di dalam kita. Nasi raudung nggak belum lami ya, nggak belum lami ya, budak jemu. Jadi satu yang ini lagu-lagu tawar kini hana lagu-lagu pakai hana lagu padahal lapinya tegak, mampu bekerja, sehat, muda, cuma itu pegang jih namimah abah menyenyek itu berapa abah kena main gede ya pesunang lah gitu muciam dah pakai hana lagu duduk naurung nggak belau apakah hana lagu kenapa ini tidak laku? Bukan dia tidak sehat, bukan dia tidak kuat, tetapi lidahnya tuh namimah. Pembeli ini merasa nggak apa-apa, yang penting dia bisa kerja. Apa namimah? Saya simpan di rumah aja, nggak usah ke orang banyak, tinggal di rumah kerja, merasa aman, ya beli. Apa yang terjadi? Beberapa hari kerja di rumah, lalu dia ngomong sama istri tuannya, wah ibu tahu bapak itu sudah rencana menduakan ibu. Dia lagi cari perempuan lain untuk menduakan ibu. Dan dia sudah disihir, dipelet sama perempuan itu. Tapi saya bisa obati, katanya. Untuk obati dia, ambil rambutnya 3 lembar, biar saya jampi-jampi supaya tidak jadi. Bawa pisau, potong rambutnya, kasih ke saya supaya gagal rencananya. Mengurina yang pada pegahnya ke tukul temangan yang berakabahan gede. Kasih lagi ya, kasih rencana nyokok nupreh wate dengar TNE 2 pura-pura dengar, pura-pura tidur. Nanti kalau suami ibu sudah tidur, lalu potong rambutnya. Boleh kok. Lalu dia ngomong sama suaminya, bapak tahu ibu itu sudah selingkuh, dia mau kawin dengan yang lain dan mau bunuh bapak. Dia rencana mau bunuh bapak saat bapak tidur. Tunggu aja pura-pura tidur, dia pasti nanti akan bawa pisau ingin potong leher bapak. Akhirnya malam tidur sama-sama pura-pura tidur. Yang istri pura-pura tidur ingin potong rambut untuk supaya jangan diduakan. Yang suami pura-pura tidur ingin membuktikan apa benar istri sudah punya selingkuhan, ingin memotong leher saya. Dua-dua pura tidur. Akhirnya si istri mau ambil rambut, mau potong rambut. Yang suami, oh benar apa yang dibilang ini, mau potong leher saya. Langsung dia belum tidur, langsung dia ambil pisau dari tangan istrinya, dipotong leher istrinya. Sementara suami istri ini adalah pasangan dari 2 suku yang berbeda, bukan dari satu suku. Akhirnya gara-gara itu terjadilah perang antar suku. Yang pakai namimah, komunikasi, suka ngomong yang ngadu domba, belum nyoro-nyona teknologi, mupatnya G20 pejam.
Kalau dulu mau ngumpat, mau riba, tunggu ada teman dulu, tunggu lagi nggak tidur. Kalau sekarang sendiri boleh ngumpat, boleh riba sendiri di gunung asal ada sinyal. Ngumpat, share. Dosanya sebanyak manusia yang membacanya, sebanyak manusia yang melihatnya. Kalau dulu kalau ngumpat 2 orang, dosa cuma buka rahasia 1 orang. Ini dosa 2 orang udah 2 kali, 1000 orang 1000 kali. Rupanya teknologi itu bisa mempercepat ke neraka kalau salah-salah, tapi bisa mempercepat ke syurga. Pakai untuk kebaikan, pakai untuk hal-hal yang baik. Maka inilah hal yang perlu. Rasulullah mengajarkan tentang kebaikan, dan kebaikan ini semuanya adalah untuk kepentingan manusia, supaya hidup di dunia benar-benar menjadi modal untuk jadi penghuni surga. Apa artinya hidup? Karena hidup di dunia jadi penghuni neraka, lebih baik mati kecil, lebih baik tidak dilahirkan. Coba kita renung. Saya sendiri pikir-pikir kalau sekarang betapa bahagia kalau mati waktu kecil. Pasti masuk surga, nggak ada dosa. Hai, memang amai dah, anamai deo. Tapi ada anamai, ana deman mereka. Memang nggak ada fasilitas di surga karena kita mati kecil nggak sempat beramal. Jadi preman lah di surga. Tapi walaupun preman di surga, apa hebat-hebat dari di neraka. Di dunia hebat, tapi ujungnya di neraka kan. Kalau mati suul khatimah lagi, gimana? Kalau kita pikir-pikir kan lebih baik mati kecil, aman, pasti aman. Ini sudah kelewat tua, hidup di dunia susah, mati nggak berani. Dunia pegawai kan timbang pengalaman di dunia Eropa melimanya aku susah dengan tua. Maka nama tejo beli hangku dijadi. Hidup susah, mati nggak berani. Ada yang berani mati karena nekat, karena nggak tahu masalah. Kalau kita tahu masalah, nggak berani mati. Lalu menaudung kan satu sahut yang kepala yang gak mati aku deh, gak mati aku deh. Betul aku deh, aku gak udah gula. Saya tak dengar satu sahut yang gak mati, dia gede, baru fikir. Nyatuklah gede lang kubu yang bang kenang azil kubu ya, nyan. Anak mau pahana dari kain itu yang nyoy. Maka sebenarnya inilah hal yang penting. Bagaimana sisa-sisa hidup ini kita komit jadikan agama sebagai kehidupan. Apa yang belum kita tahu, cari tahu. Yang jelas kita masih punya kesempatan. Sekurang-kurangnya sisa hidup ini menjadi sisa hidup yang terbaik. Apapun profesi kita, apapun status kita, menjadi profesi yang baik dan status yang baik. Kalau jadi yang perempuan, jadi istri yang baik dalam pandangan Allah, dapat syurga karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam status seorang istri. Suami yang baik, kalau jadi suami-suami yang baik, baik dalam pandangan agama, semuanya menjadi modal dan pahala untuk akhirat. Jadi pengusaha yang baik. Karena pahalanya mantabohnya kita minta. Ana muji bak majlis taklim, ana muji tu muji. Tidak duduk kita dia minta pahala. Dia minta pahala. Menghindari dari godaan dosa sudah berpahala walaupun tidak ibadah. Macam dorongan-dorongan untuk berbuat kesalahan terus menerus. Menghindari dorongan-dorongan salah itu, godaan-godaan salah itu karena Allah, itu sudah jadi pahala.
urang mekat tergoda nyonya kupeng semengut nyo bagah kaya nyonya tak penget bagah kaya menyo hana tak semengut ke hana lebah. Orang beriman nggak apa-apa saya nggak kaya, nggak apa-apa nggak dapat untung, yang penting saya tidak berdosa, sudah dapat pahala, digantikan oleh Allah jauh lebih bermanfaat daripada kekayaan yang dihasilkan oleh dosa-dosa. Những nhau rồi nhau đã nhau đi nhau cũng cái thiền nó ra là thằng phải thằng một cả thằng sa bù cả nhau nhà này chả làm như cái dagang cái này cụ điện tiền bánh neng ngay duyên kalau mati itu susah. Orang beriman pasti berpikir daripada saya jadi durjana dan jadi pendosa dalam mencari harta, siap berhimati kelaparan lillahi ta'ala. Allah akan menggantikan syurga oleh niat itu. Allah akan menggantikan pahala yang jauh lebih beruntung karena mempersiapkan diri hidup pahit demi keselamatan akhirat. Urung berimannya pasti punya rumus berpikir, lebih baik hidup pahit tapi selamat daripada nikmat tapi binasa. Untuk apa hidup nikmat ujungnya ke neraka? Lebih baik hidup pahit berujung ke syurga. Selesai masalah. Tuan, pakak mana? Pakak je. Tiap kasihnya mendong. Manusia paling bahagia adalah manusia siap miskin, siap susah. Siap miskin belum tentu miskin, siap susah belum tentu susah. Tapi siap. Yang penting kaya amal, kaya ilmu, siap mati sebelum datangnya mati. Itulah pesan Rasulullah, manusia cerdas, mandana nafsahu wasta'adda lil mauti qabla nuzulih. Manusia cerdas adalah orang yang selalu melawan godaan nafsunya dan selalu mempersiapkan diri untuk mati sebelum datangnya mati. Itulah manusia bahagia. Urang beriman, konsep agama adalah konsep bagaimana menjalani kehidupan ini supaya bisa menyelesaikan dua persoalan dalam sekali hidup. Persoalan hidup dunia dan persoalan setelah hidup. Inilah misi Rasulullah dalam membawa agama. Maka sukseskan ilmu tentang semua profesi yang kita jalani, yaitu ilmu agama itu penting. Ilmu fardu'in penting. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan profesi masing-masing penting. Ilmu apa? Ilmu etika, ilmu akhlak yang membuat semua aktivitas kita menjadi amal, bukan aktivitas itu menjadi dosa. Maka sampai di sini nasihat daripada saya malam ini. Mari pertama saya mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua untuk masa depan yang lebih baik. Dan kita tutupi acara ini, mari sama-sama kita berdoa.